Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, usikum wan nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jum'ah yang sedang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan ini pun Allah tidak pernah ada henti-hentinya dan juga tidak ada bosan-bosannya melimpahkan nikmat dan juga karunia kepada kita semua. Kita taat, Allah tetap baik. Kita ingkar pun Allah tetap baik kepada kita. Oleh karena itu, dalam khutbah ini khatib mengingatkan betapa banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mudah-mudahan langkah kaki kita untuk menuju Masjid Al-Mi'raj ini, kita sempatkan waktu kita walaupun kita saat ini mungkin sedang dalam keadaan sibuk, sedang di dalam perjalanan, tapi kita berhenti sejenak untuk berbakti, mengabdi, menunaikan panggilan Allah, melaksanakan ibadah sholat Jumat. Insya Allah, Allah akan membalas kebaikan kita, langkah kaki kita dengan pahala berlipat ganda kepada kita semuanya. Dan pada saat ini pun kita bersyukur kepada Allah. Di bulan Rabiul Awal ini kita diingatkan untuk mengingat sosok manusia yang paling mulia, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 minggu terakhir saya baru pulang dari Tanah Suci. Berziarah ke makam Rasulullah. Beribadah di Raudhah. Masya Allah. Betapa penuh dan padatnya orang yang berkunjung ke makam Rasulullah. 24 jam tidak pernah berhenti orang datang menziarahi makam Rasulullah. Bahkan untuk masuk ke Raudhah saat ini, kalau dahulu mungkin bebas kapanpun kita bisa masuk, saat ini saking padatnya, saking banyaknya orang yang mau beribadah di Raudhah, pemerintah Arab Saudi membatasi untuk masuk ke Raudhah. Orang yang umroh diberikan tasreh untuk 1 kali masuk dan kemudian bisa menambah dengan aplikasi nusuk 1 kali. Setelah 1 kali daftar, kita tidak bisa daftar lagi di nusuk itu.
paling bisa mengulang tahun depannya. Kenapa demikian? Karena begitu antrinya orang mau masuk ke Raudhah. Dan kemudian begitu sangat menghayati saat selesai sholat duhur dibuka waktu untuk masuk Raudhah. Selesai sholat duhur orang berlari-lari mereka. Mereka ikhlas walaupun mungkin harus mengantri dalam keadaan terik matahari yang sangat panas. Demi untuk apa? Demi untuk bisa beribadah di Raudhah, demi untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah meninggalkan kita. Tapi namanya selalu disebut sampai saat ini. Apalagi di bulan Maulid ini. Hampir di setiap masjid memperingati Maulid Nabi kelahiran Rasulullah. Bahkan di daerah tertentu banyak di setiap rumah menyelenggarakan Maulid untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka begitu sangat cinta kepada Rasulullah? Kenapa mereka begitu sangat rindu dan memuliakan kepada Rasulullah ini? Padahal mereka belum pernah tahu seperti apa wajah Rasulullah. Mereka pun belum pernah berjumpa dan bertatap muka dengan Rasulullah. Tetapi saat mereka berziarah ke makamnya, menetes air mata mereka ketika mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habiballah. Bergetar hati mereka saat berkunjung ke makam Rasulullah tersebut. Hadirin, kunci Rasulullah dicintai oleh umatnya dijelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul min anfusikum dari kaummu sendiri. Rasul yang istimewa ini bukan didatangkan, tapi datang dari kaumnya sendiri. Rasul yang diutus ini bukan malaikat, tapi manusia biasa. Azizun alaihi ma anittum. Berat rasa olehnya penderitaanmu. Harisun alaikum. Ia sangat menginginkan keimanan dan juga keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim. Dan ia belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Inilah sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita. Sehingga walaupun ia sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, dirinya tetap dirindukan oleh setiap orang-orang yang beriman. Namanya selalu disebut oleh orang-orang yang beriman. Dan dirinya tetap dicintai sampai hari ini. Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Rasulullah tidak memikirkan dirinya. Bahkan ketika maut akan menjemput dirinya, ketika itu malaikat maut datang menghampiri Rasulullah. Dan kemudian malaikat Ijrail ini datang sendirian. Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Ijrail, di manakah Jibril?" Kemudian dipanggil malaikat Jibril oleh Ijrail. Dan kemudian Rasulullah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, apa yang Allah telah siapkan untukku setelah kepulanganku?"
kata malaikat Jibril, para malaikat, para bidadari telah berbaris untuk menyambut kedatangan ruhmu. Pintu-pintu surga semua telah dibuka untuk engkau masuk, mau dari pintu mana saja. Mendengar kabar ini, Rasulullah tidak ceria. Dia malah menundukkan kepalanya. Dan kemudian ia berkata dengan lirih kepada malaikat Jibril, apa yang Allah akan berikan untuk umatku? Kemudian Jibril berkata, aku mendengar Allah berfirman, surga haram dimasuki oleh yang lain sebelum umatmu memasukinya. Artinya, walaupun umat Muhammad dilahirkan paling akhir, insya Allah nanti akan memasuki surga lebih awal. Kemudian setelah itu malaikat Ijrail menunaikan tugasnya mencabut nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergetar semua tubuh Rasulullah, keringat keluar dari wajahnya dan dari seluruh tubuhnya. Dan kemudian saat itu terdengar suara lirih, seolah mulutnya akan mengatakan sesuatu. Dan kemudian saat itu Ali bin Abi Thalib mendekati mulutnya Rasulullah. Terdengar suara lirih, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Begitu yang difikirkan oleh Rasulullah adalah nasib daripada umatnya nanti. Ketika ada Rasulullah, mungkin saat itu Rasulullah bisa menuntun mereka. Tapi Rasul pun memikirkan bagaimana ketika beliau sudah tidak ada. Apakah ada yang menuntun umatku? Harisun alaikum. Dia itu selalu menginginkan agar orang ini baik. Menginginkan agar orang ini selamat. Tak peduli terhadap dirinya. Azizun alaihi ma'anitum. Bahkan Rasulullah itu selalu mementingkan orang lain. Ia pernah menahan lapar karena membela kaum Suf'ah yang ada tinggal di sebelah masjidnya. Hadirin rahimakumullah, bahagia sekali kita memiliki Rasulullah. Oleh karena itu, ini adalah merupakan suatu kunci bagi kita. Kalau saat ini Rasulullah adalah orang yang sangat mulia, orang yang dijamin oleh Allah masuk surga, tapi berjuta manusia datang berebut untuk menziarahinya. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah nanti setelah kepulangan kita, adakah mungkin di antara tetangga kita, saudara kita, sahabat kita yang mau datang menziarahi kuburku setelah kita mati? Adakah di antara mereka yang masih ingat kepada kita dan peduli kepada kita? Ingat tentang nasib kita di yaumil barzah, di alam kubur nanti. Apakah mereka masih mau mendoakan kita? Wallahu alam. Mungkin anak kita, mungkin sahabat kita. Hadirin rahimakumullah. Kunci agar kita dicintai oleh orang lain. Pertama, kita harus punya kepedulian untuk memperhatikan penderitaan orang lain. Kita harus memiliki kepedulian kepada orang lain. Yang kedua, Rasulullah juga adalah orang yang senantiasa selalu mengajak orang lain untuk baik. Alhamdulillah, di Masjid Al-Mi'raj ini
Kita diarahkan, kita difasilitasi untuk bisa mendapatkan kebaikan. Kita bisa beribadah dengan nyaman. Ini pun adalah salah satu sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mampu meniru sifat-sifat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin ikhwatul iman, di dalam khutbah yang kedua ini khatib hanya ingin berpesan khusus untuk diri khatib sendiri, umumnya untuk semua hadirin. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita patuhi segala apa yang Allah perintahkan. Kita jauhi segala apa yang Allah larang. Kemudian kita contoh perilaku Rasulullah dalam kehidupannya. Akhlaknya yang mulia. Insya Allah akan mengantarkan kita untuk menjadi manusia yang mulia dalam kehidupan ini. Kehidupan yang kita alami di dunia ini begitu sangat sebentar sekali. Rasanya baru kemarin kita mengalami masa remaja, sekarang kita sudah menjadi tua. Dan kemana lagi kita akan pergi kecuali kita semua akan bertemu dengan yang disebut dengan kematian. Kapan lagi kita akan meningkatkan iman dan takwa kita? Janganlah kita menjadi orang yang menyesal setelah kematian kita dan meminta untuk kembali ke dunia dan berjanji akan melaksanakan ibadah kepada Allah. Waktu yang kita miliki hari ini begitu sangat sebentar sekali. Kapan lagi kita beramal soleh kalau tidak hari ini? Mudah-mudahan Jumat ini adalah merupakan Jumat yang terbaik untuk kita. Bisa menginspirasi diri kita untuk bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Dan juga mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dalam perjalanan hidup kita semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami. Ampuni dosa ibu dan bapak kami. Ampuni dosa kaum muslimin baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Ya Rabbana ya Karim, kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan dalam perjalanan hidup kami ya Allah. Sering kami melalaikan perintah-Mu. Kami pun kadang melanggar larangan-Mu ya Rabb. Tak terhitung jumlah dosa kami. Namun di Jumat ini Engkau melihat kami, mendengar kami. Kami tengadahkan tangan kami mohon padamu, ampuni ya Allah segala dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Kami pun mohon kepadamu ya Allah, bimbinglah hidup kami ya Allah. Bimbing hidup kami ya Allah. Berikan taufik hidayah inayah kepada kami. Agar kami bisa menjadi hamba-hamba-Mu yang beriman. Agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Agar kami bisa husnul khotimah dalam kematian kami. Ya Rob, kami pun mohon bimbing keluarga kami. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihat.
anak-anak yang kelak akan memberikan keuntungan ukhrawi bagi kami kedua orang tuanya. Kami berlindung kepadamu dari anak-anak yang akan menjadi fitnah bagi kami di dunia dan di akhirat. Ya Rabb, ketuk hati anak-anak kami. Berikan cahaya kepada hati mereka, agar mereka tunduk dan taat kepadamu. Mau membaca Al-Quranmu, mau melaksanakan perintahmu ya Rabbi. Rabbana, kami mohon padamu, sinari hidayah inayah kepada hati kami. Tuntun hati kami dengan kebaikan. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrallahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah. Silakan diluruskan dan dirapatkan safnya untuk keutamaan salat Jumat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله